perkenalkan, nama aku Musbahul Nadila Sari dari kelas 11 AKL 1 nomor absen 22 dari kelompok 4. Oke, kita mulai dari transaksi 11. Di sini ada pesanan dari Tuan Ridwan melalui aplikasi Shopee. Beliau memesan satu paket komputer gaming dengan harga Rp25.200.000 ditambah dengan biaya pengiriman dan PPN adalah Rp28.070.000. Langsung saja kita masukkan ke Mayop. Kita klik sales, kemudian enter sales. Karena di sini merupakan pesanan, maka kita ganti menjadi order, kemudian kita untext, kemudian customernya kita tulis penjualan online, kemudian invoice kita ambil dari kode pesanan dari belakang ya. Oke, kita isikan dulu. Kemudian tanggalnya kita isi juga. Lalu di sini untuk SIP-nya kita tambahkan menjadi Tuan Ridwan. Oke. Klaten. Oke, kemudian SIP-nya di sini kita sesuai dengan pesanan ya, yaitu kuantitinya 1 paket komputer gaming. Oke. Dengan harga satuannya Rp25.200.000. Oke. Totalnya sama ya, karena kuantitinya 1. Di sini total amountnya Rp27.720.000. Pastikan COD, kemudian kita kontrol R. Karena di sini merupakan order, jadi tidak ada jurnal. Kemudian kita record. Pesanan sudah kita masukkan. Oke, kita lanjut ke transaksi yang ke-12. Oke, di sini ada dokumen transaksi berupa bukti pengeluaran bahan produksi yang dipesan oleh Tuan Ridwan tadi dengan totalnya yaitu Rp19.330.000 dengan dokumen pendukungnya dari marketplace Shopee. Oke, langsung saja kita masukkan ke Mayop, terus adjust inventory, lalu masukkan numbernya yaitu BP-12-20-002, kemudian tanggalnya kita tulis yaitu 6 Desember 2020, kemudian memonya kita tulis pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan Tuan Ridwan. Oke, kemudian kita masukkan nama barangnya dari CPU strip 7 sampai ke PS. Kita masukkan yang pertama yaitu CPU strip 7, kuantitinya 1. Kita min ya di sini karena dia berkurang. Oke. Karena masuk ke bahan baku, kita masukkan ke raw material
cost proses. Oke, tadi 1100 ya. Oke, kemudian kita masukkan yang kedua, yaitu SD strip 512. Karena dia berkurang, kita kasih min, kemudian masuk ke bahan baku juga seperti tadi 5100. Oke, kita masukkan lagi yang ketiga, yaitu RM strip 8. Sama ya, kita masukkan juga ke dalam raw material cost process. Yang keempat juga, yaitu FG strip 2060. Oke, 2060. Oke, sama seperti tadi, masih kita masukkan ke raw material cost process. Oke, kemudian kita masukkan juga yang kelima, MNT, sama akunnya. KB juga, kita min 1 juga. Kita lanjutkan masuk ke MS mouse. Oke, sama kita masukkan semua, jangan sampai ada yang kelewatan. Oke, yang ini kenapa kok akunnya 5200? Karena di sini pesanannya termasuk ke dalam bahan penolong, jadi akun yang kita gunakan itu 5200. Oke, yang terakhir kita masukkan PS power supply ya. Oke, kita masukkan juga, karena di sini bahan penolong, kita masukkan ke dalam bahan penolong juga. Oke, kemudian kita Ctrl R. Di sini sudah ada jurnalnya. Ada raw material cost process, kemudian yang lain tadi ya. Kemudian kita record. Oke, selesai. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, transaksi ke-13. Di sini ada bukti kas keluar yang dibayarkan kepada Nvidia Indonesia untuk pelunasan utang pada tanggal 28 November sebesar 67.635.000. Dan di sini juga ada dokumen pendukungnya, yaitu dari Nvidia Indonesia berupa faktur bahwasanya utangnya sebesar 68 juta sekian. Dan di sini juga ada bukti transfernya, bukti transfer rumah komputer ke Nvidia Indonesia sebesar
87 juta, sedangkan utangnya tadi sekitaran 68 jutaan. Otomatis di sini ada diskon pembelian. Oke, langsung saja kita masukkan ke Mayop. Oke, kita klik purchase, kemudian pay bills, kemudian pastikan pay from account-nya cash in bank ya, kemudian suppliernya kita isi Nvidia Indonesia, kemudian check number-nya kita isi juga. Oke, kemudian tanggalnya kita isi juga 6 Desember 2020, kemudian amount-nya kita tulis sebesar 67 juta sekian. Kemudian di bawahnya langsung muncul status. Di sini diskon setelah dikurangkan dengan pajak ya, kita tulis. Oke, langsung pastikan di sini out of balance-nya sudah 0. Oke, di sini kan sudah 0. Kemudian kita Ctrl R, kita cek account payable-nya kita berkurang ya, sebesar 67 sekian. Oke, sudah betul. Kemudian langsung saja kita klik OK. Kemudian kita record, print letter, kemudian cancel. Transaksi 13 sudah kita masuk. Baik, kita lanjut untuk ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi 14. Di sini terdapat bukti transaksi berupa kartu harga pokok produksi dari pesanan Tuan Ridwan tadi, yaitu sejumlah 1 unit paket komputer gaming dengan jumlah harga pokoknya 19 juta sekian. Selain itu juga terdapat dokumen pendukungnya berupa bukti pengeluaran bahan baku sejumlah 19 juta sekian. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam Mayop. Langsung klik account, kemudian record journal entry, kemudian masukkan general journalnya yaitu KHPP. garing 02, kemudian tanggalnya kita juga masukkan. Oke, kemudian memonya kita tulis pengakuan. Pengakuan biaya tenaga kerja. Oke. Pesanan Tuan Ridwan. Baik, kemudian kita masukkan akunnya. Akunnya apa? Kita isikan dulu. Kodenya 5.000 ya. Kita isikan jumlahnya 80.000. Oke, kemudian yang kedua kita isikan juga nomor akunnya. Di antara dua ini kita bawah ya, expense payable. Oke, kemudian kreditnya 80, pastikan out of balance-nya 0. Kemudian setelah itu kita Ctrl R. Oke, jurnal sudah benar. Kita klik OK. Kemudian kita record.
Oke, kita sudah memasukkan transaksi yang ke-16. Lanjut ke transaksi 15. Di sini ada dokumen transaksi berupa bukti penerimaan barang jadi dari pesanan Tuan Ridwan, yaitu satu paket komputer gaming senilai 19.410.000. Sehingga kita harus mencatat ke dalam persediaan barang jadi. Di sini juga ada bukti kas keluar, yaitu pembayaran ongkir kepada JNT senilai 350.000. Di sini juga disertai dengan dokumen pendukung pesanan yang dilakukan oleh Tuan Ridwan. Tadi ya. Di sini juga ada faktur pajaknya dan ada juga bukti dari Shopee dan juga JNT. Langsung saja kita masukkan ke dalam Mayop. Dengan cara klik inventory, kemudian adjust inventory, kemudian kita isi numbernya, yaitu BPBJ-02, kemudian tanggal dan juga memonya kita tulis pengakuan pesanan Tuan Ridwan, yang sudah selesai. Oke, kita masukkan yaitu PKG. Oke, kemudian kita masukkan juga kita di sini mengakui barang jadi dengan mengenolkan, yaitu kita masukkan akun 51100. Kemudian di sini kita mengakui barang penolongnya dengan memasukkan akun 5.200. Kemudian kita masukkan lagi, kita di sini mengakui barang dalam proses ya, dengan memasukkan akun 5.300. Oke, kemudian kita Ctrl R, nanti di sini nilainya akan 0 ya. Oke, kemudian kita record, kemudian cancel. Lalu kita mencatat dengan mencatatnya ke penjualan, yaitu sales, kemudian enter sales. Oke, kemudian kita klik register bagian bawah, kemudian klik order. Kemudian di sini langsung muncul, langsung kita charge to. Oke, tadi ya yang di bawah. Kemudian otomatis di sini aku invoice yang mulanya order kemudian invoice. Pastikan di atas tidak tercentang ya. Kemudian pastikan juga adalah COD. Kemudian untuk tanggalnya kita ganti tanggal pengakuan sekarang, yaitu tanggal 7 Desember 2020. Oke. Kemudian di sini pastikan juga bahwa teksnya yaitu VAT, kemudian Ctrl R. Jurnalnya seperti ini. Sudah benar. Kita klik OK, kemudian klik record, kemudian OK, kemudian cancel, close. Oke, kita lanjut ke backing, kemudian spend money, kemudian kita tulis cek numbernya BKK garing 12-6, kemudian tanggalnya kita juga tulis. Kemudian cash in banknya kita ganti menjadi cash on hand.
Kemudian pastikan juga di atas tidak tercentang. Lalu untuk pay-nya kita tuliskan kurir JNT. Kemudian memonya kita tuliskan pembayaran ongkir ke Tuan Ridwan. Amounnya kita tulis 350.000. Kemudian untuk akunnya kita tulis, kita cari Frankfight, kemudian pastikan out of balance-nya 0, kemudian Ctrl R. Oke, jurnalnya sudah betul, kemudian kita klik record, setelah itu cancel. Baik, kita lanjut ke transaksi 16. Di sini ada total penerimaan penjualan secara online dari Tuan Ridwan kepada rumah komputer yang menjual ya. Langsung saja kita masukkan kepada Mayop, yaitu sales, kemudian receive payment, kemudian cash in banknya kita ganti cash in wallet karena secara online ya. Oke, kemudian kita isi customernya, yaitu penjualan online. Kemudian ID-nya kita isi, karena tidak ada kita biarkan saja. Kemudian kita isi tanggalnya saja, yaitu tanggal 6 Desember 2020. Baik, kemudian amount receive-nya kita isi total penerimaan yang kita terima, yaitu 27.789.300. Kita ketik dulu. Kemudian paymentnya dompet digital. Kemudian diskonnya di sini tertera pengurangan biaya layanan sebesar 280.700. Baik, langsung di sini out of balance-nya sudah 0, berarti betul. Kemudian kita Ctrl L karena di sini ada fade out. Jadi fade out-nya nanti kita hilangkan. Sebelum itu klik OK dulu, kita record dulu. Print letter. Baik, kita hilangkan fade out-nya di transaction journal. Kita tulis tanggalnya dulu, yaitu tanggal 1 Desember 2020. Kebanyakan ya. Langsung muncul di sini ada tulisan fade out pada tanggal 6, kita klik. Di sini untuk FAT kita ganti ke NT. Oke, setelah kita ganti, kita cek dulu. Ctrl R, fade out-nya sudah hilang, berarti benar. Klik OK. Transaksi ke-16 sudah selesai. Lanjut ke transaksi 17. Di sini ada marketplace rumah komputer, pembelinya rumah komputer, penjualnya yaitu Intel Indonesia. Transaksinya transaksi pembelian ya ini. Kita belinya di Shopee. Langsung saja kita masukkan ke purchase, enter purchase. Kita masukkan suppliernya yaitu Intel Indonesia. Kita isikan. Karena di sini kita belinya di Shopee, terminnya kita ganti menjadi COD, dan tax include-nya kita untax ya, dihilangkan centangnya. Kemudian kita isikan tanggalnya, yaitu tanggal 9 Desember 2020. Kita isikan.
Kemudian suppliernya kita isikan nomor pesanan terakhir yaitu 54 Pemin. Kemudian di sini ada 3 jenis produk, kita masukkan semua ya. Yang pertama yaitu CPU Core 13 dengan kuantiti 4 dan harga satuannya 1.500.000, kita isikan dulu. Kemudian yang selanjutnya yaitu CPU Core 15 dengan kuantiti 4 juga dengan harga satuannya yaitu 2.500.000. Oke. Oh iya, tadi ada yang salah ya. Yang kedua itu kuantitinya harusnya 3, kita ganti dulu. Oke, lanjut ke CPU Core 17 dengan kuantitinya 4, harga satuannya 4 juta. Oke. Di sini kita juga harus mengakui bahwa adanya biaya layanan dan biaya layanannya dan juga ongkos kirimnya ya. Sebelum itu kita cek dulu. Oke. Karena ada sistemnya COD, jadi di sini kita tuliskan sesuai dengan balas dunia. Oke, kita cek lagi. Kemudian kita record. Oke, karena tadi kita belum memasukkan biaya layanannya, kita masukkan ke backing spend money karena terkait dengan pengeluaran uang kas ya. Kita langsung masukkan. Kenapa kita milihnya cash in bank? Karena sistem kita yaitu membeli. Oke. Cek nomornya kita isi sama seperti tadi yaitu 54 Pemin, kemudian tanggalnya kita isi juga 9 Desember 2020. Terus amountnya kita isikan sebesar 326.000. Kemudian kita isikan juga di sini yaitu Intel Indonesia, benar sekali. Oke, kita masukkan, klik OK. Kemudian di sini memonya kita ganti menjadi pembayaran biaya layanan. Kita isikan pembayaran biaya layanan. Akunnya apa? Yaitu akunnya payment fee. Kita masukkan ya. Payment fee. Oke. Otomatis langsung muncul. Kemudian Ctrl R. Oke, jurnalnya cash in bank dan payment fee. Kemudian kita record. Oke, lanjut ke transaksi 18. Di sini ada bukti kas keluar, kemudian disertai dengan dokumen pendukung berupa bukti transfer kepada Solonet atas pembayaran layanan TV kabel dan internet rumah komputer yang dibayarkan kepada pihak Solonet. Langsung saja kita masukkan ke backing, kemudian spend money.
Oke, kita isi. Di sini kita tuliskan Solonet, kemudian cek numbernya kita isi BKK garing 12-07, kita tulis 7 aja. Kemudian tanggalnya kita isikan tanggal 12 bulan Desember 2020. Amonnya kita isi sebesar 2.150.000. Kemudian kita lanjut untuk mengisi memonya. Kita isikan pembayaran layanan TV, kabel, dan internet. Akunnya kita masukkan akunnya electricity, water, telepon. Oke, kemudian kita lihat out of balance-nya sudah 0, berarti betul. Kita kontrol R, jurnalnya juga betul, lalu kita klik oke, kemudian record, cancel. Sudah selesai deh. Oke, kita lanjutkan ke transaksi 19. Di sini ada transaksi berupa surat order pembelian. Langsung saja kita masukkan, yaitu di sales, enter sales. Kemudian invoice-nya kita ganti menjadi order, karena tadi order ya. Kemudian tax include-nya kita untax. Kemudian customer-nya yaitu Prima Komputer. Oke, kemudian terminnya kita ganti menjadi COD. Oke, kemudian tanggalnya kita juga ganti menjadi 15 Desember 2020. Oke, nomor PO-nya kita isi SOP garing 12-013. Kemudian SIP-nya kita isi. Kuantitinya 5 ya, paket komputer desain grafis. Harga satuannya 15.700.000. Oke. Karena di sini ada biaya kirim, kita catat di sini sebesar 150.000. Kemudian kita kontrol R. Karena di sini order pembelian, kalau order pembelian itu tidak ada jurnalnya, jadi langsung saja kita record, kemudian kita cancel. Selesai deh transaksi ke-19. Oke, kita lanjut ke transaksi 20 yang terakhir. Di sini ada nota tunai dari ELS Komputer. Langsung saja kita masukkan ke purchase, kemudian enter purchase. Di sini suppliernya kita isi dengan ELS Komputer. Teks include-nya pastikan tidak tercentang. Kemudian kita isi tanggalnya. Di sini tanggal 13 Desember 2020. Kemudian supplier invoice-nya kita isikan dengan NT
garing 12 strip 013. Oke, kemudian kita isikan semua barang-barangnya. Yang pertama yaitu kuantitasnya 4 dengan nama barang VGA. Harga satuannya 3.400.000. 3.400.000. Kemudian kuantitas yang kedua yaitu 2. Kita tulis barangnya monitor. Oke, kita tulis monitor. Oh, ini. Oke, dengan harga satuannya yaitu 1 juta. Udah. Lanjut yang ketiga yaitu catboard dengan kuantitasnya 2. Untuk harga satuannya yaitu 450.000. 450.000. Oke. Kemudian lanjut barang yang keempat yaitu kuantitasnya 5. Barangnya SSD 512 GB. Kita cari 512, hati-hati ya. Kemudian harga satuannya 795.000. Oke. Karena di sini ada biaya pengirimannya, jadi kita catat di sini jumlah 100.000. Oke, sejumlah 100.000. Kemudian karena sistemnya COD-nya kita tulis sesuai dengan balance due-nya. Kemudian Ctrl R, kita lihat. Oh, ternyata ada yang salah. Yang salah di mana ya? Oh, tadi terminnya belum kita ubah, harusnya kita ubah menjadi COD. Klik OK. Kemudian kita lihat Ctrl R. Oke, betul. Kita klik OK. Kemudian kita record. Klik no. Kemudian klik OK. Oke. Kemudian cancel. Transaksi ke-20 yang terakhir kita sudah selesai. Sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Untuk tutorial lengkap RUMH Komputer, link ya udah aku tulis di deskripsi ya. Terima kasih.